Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hening Eskom, guru informatika instansi dari SMA Negeri 1 Gorontalo. Mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan informatika angkatan 3 tahun 2023. Hari ini saya akan melakukan ujian PPL 2 Jumat tanggal 26 Januari 2024 dengan materi model jaringan komputer. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Doa dipimpin dengan ketua kelas Faisal. Silakan, dipersilakan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Setelah selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran siapa yang tidak hadir hari ini. Dara, Faisal, Glenn, Hafiz, Riri. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana perasaan saat ini adik-adik? Coba Rara, silakan naik di atas. Bagaimana perasaanmu saat ini? Baik, perasaan saya pada hari ini yaitu baru. Kenapa saya bisa bilang baru? Karena pada hari ini saya banyak kegiatan dan banyak tugas-tugas yang belum terlaksana. Untuk itu saya memilih spesifik. Ya, kita beri aplaus untuk Rara. Silakan. Berikut Glenn, bagaimana perasaanmu saat ini? Perasaan saat ini yaitu murung. Kenapa murung? Karena pada saat bangun dari pagi, perasaan dia itu badan dia kurang enak, dan juga ada beberapa tugas mata pelajaran yang mungkin susah untuk dikerjakan dan batas kemampuannya hari, jadi dia murung. Ya, kita beri aplaus. Baik adik-adik, pada pertemuan lalu kita membahas tentang materi topologi jaringan komputer. Jadi, sekarang kita lanjutkan. Ada yang tahu gambar ini adik-adik? Ini gambar apa? Ini ada komputer. Ada yang tahu? Coba Glenn. Ada yang tahu? Ini gambar apa? Ketika kalian berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman guru, orang tua, siapa saja perlu menggunakan bahasa aturan lalu bagaimana cara proses komunikasi kolaborasi yang terjadi antara ya. Ini memang dengan aturan besar, soalnya
pusat dari antara komputer berkomunikasi. Ya, baik. Jadi kita akan masuk dengan tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menjelaskan model jaringan komputer dengan lapisan OS. Jadi di sini kita membahas tentang tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan model jaringan komputer dengan lapisan OS. Sampai di sini adik-adik, ada yang sudah mengerti tentang jaringan komputer? Baik, Ibu akan lanjutkan dengan materi. Jadi materinya hari ini adalah model jaringan komputer atau model OSI. Jadi materinya hari ini model jaringan komputer atau model OSI. Masih semangat adik-adik? Masih. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada video. Ibu akan tayangkan videonya. Baik. Beri contoh, ada sebuah perusahaan yang menggunakan solusi router dari Cisco, kemudian juga menggunakan peralatan jaringan lainnya seperti dari Netgear, mungkin dari Linksys, dari Huawei, atau mungkin dari Juniper. Ya, walaupun berbeda vendor, tapi mereka bisa saling berkomunikasi karena masing-masing vendor sudah menerapkan standar yang sama pada device-nya. Dan model standar untuk jaringan komputer ini diberi nama OSI Reference Model atau OSI 7 Model. OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection. Oke, sekarang kita akan bahas tentang apa yang terjadi ketika data dikirimkan oleh sebuah perangkat atau komputer atau perangkat lainnya. Ketika data mulai dikirimkan, sebagaimana sudah kita lihat pada ilustrasi tadi, data akan bergerak mulai dari layer ke-7 yaitu application. Pada layer ke-6 atau presentation, data akan pertama kali mengalami perubahan, yaitu bisa dikompres atau dienkripsi, dan kemudian turun ke layer session di lapisan ke-5. Secara umum, dari layer ke-7 hingga ke-5 ini data belum mengalami perubahan yang signifikan. Ya. Perubahan mulai terjadi pada layer keempat atau layer transport, di mana data akan dipotong-potong ke dalam ukuran yang lebih kecil dan kemudian dikirim overload atau sequence number. Potongan data yang telah diberi nomor urut ini disebut sebagai segmen. Ya. Jika ada pertanyaan kenapa data dipotong-potong dan kenapa diberi nomor urut, itu akan saya terangkan di slide berikutnya juga di video ini. Oke, selanjutnya, setelah data dipotong menjadi segmen dan diberi nomor urut, maka pada lapisan berikutnya yaitu layer ketiga atau network, segmen tadi akan diberi tambahan informasi berupa alamat IP sumber dan alamat IP tujuan. Informasi ini disimpan di network header dan nama segmen berubah menjadi paket. Sampai di sini semoga teman-teman bisa mengikuti ini dan memahami, ya. Dan perubahan data selama proses pengiriman mulai dari layer ke-7 hingga layer pertama ini disebut sebagai encapsulation. Baik, sekarang kita akan ilustrasikan bagaimana proses sebaliknya. Ya. Ketika komputer atau perangkat tujuan menerima data, maka data akan diterima dalam bentuk bits di lapisan fisik. Berikutnya lapisan nomor 5 yaitu session. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan komunikasi antara sumber dan tujuan dengan cara mengatur dialog di antara keduanya. Kemudian lapisan ini juga mengatur agar antara proses data yang satu dengan proses data yang lainnya tidak tercampur sehingga data tetap terpisah. Ya, misalnya ketika kita sedang membuka video di YouTube, di saat yang sama kita juga membuka beberapa situs berita melalui web, kemudian kita juga membuka aplikasi email. Ya. Nah, layer session inilah yang
Semoga penjelasan ini bisa dipahami dengan jelas oleh teman-teman. Ya, baik. Setelah adik-adik lihat video itu model jaringan komputer, bisa tadi Ibu ada tampilkan kan videonya, jadi sudah tahu ada lapisan dan fungsinya. Jadi ada berapa lapisan ya? Ada vision, ada network, ada ya. Lanjut sekarang sebelum Ibu melanjutkan materi, coba berdiri dulu, coba berdiri dulu, kasih relax dulu, relax, ya, relax dulu, kasih kiri kanan, silakan duduk ulang, ya, baik. Ibu akan lanjutkan di sini materinya, yaitu model jaringan komputer dengan lapisan OSI. Jadi di sini model jaringan komputer dengan lapisan OSI. Model jaringan komputer dengan lapisan OSI atau Open System Interconnection adalah sebuah standar kerangka arsitektur jaringan komputer yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO. Model ini membagi fungsi jaringan komputer ke dalam 7 lapisan. Berikut. Di sini lanjutan ringkasan materi. Di sini ada 7 lapisan, sudah dijelaskan tadi kan, sudah dapat lihat di video. Lapisan pertama adalah lapisan aplikasi, biasa disebut application layer. Yang kedua lapisan persentase, biasa disebut presentation layer. Jadi berikutnya lapisan sesi, ada lapisan transportasi, lapisan jaringan, lapisan data link, dan lapisan fisik. Ada yang masih bingung dengan materi ini sebelum Ibu lanjutkan? Sudah mengerti semua? Jadi jangan lupa lapisan ada 7 lapisan. Jadi di pengertian di model jaringan komputer juga sudah ditampilkan. Yang kedua, fungsi model OSI, yaitu pertama menyederhanakan proses komunikasi data di jaringan komputer. Yang kedua, meningkat interoperabilitas antara perangkat jaringan. Yang ketiga, mempermudah proses troubleshooting jaringan. Jadi di fungsi model OSI ada 3. Jadi adik-adik bisa ingat di fungsi model ini ada 3, yaitu menyederhanakan proses komunikasi dan meningkatkan interoperabilitas dan mempermudah proses troubleshooting jaringan. Berikut cara kerja model OSI. Di sini bisa dilihat proses komunikasi data jaringan komputer dengan model OSI dimulai dari lapisan aplikasi. Ya, lapisan aplikasi ini mengirimkan data ke lapisan presentasi. Lapisan presentasi ini kemudian mengubah format data tersebut dapat diterima oleh lapisan aplikasi penerima. Lanjut, selanjutnya data tersebut dikirim ke lapisan sesi. Lapisan sesi kemudian mengatur komunikasi antar 2 komputer yang saling terhubung. Setelah itu, data tersebut dikirimkan ke lapisan transportasi. Jadi dari transportasi menjadi segmen yang lebih. Lapisan ini juga bertanggung jawab memastikan bahwa segmen-segmen tersebut sampai ke tujuan dengan selamat. Jadi segmen tersebut kemudian dikirim ke lapisan jaringan. Lapisan jaringan juga menentukan rute yang akan dilalui oleh segmen-segmen tersebut. Lapisan ini juga memecah
tersebut dengan paket yang lebih kecil. Di sini lanjut, paket-paket tersebut kemudian dikirimkan di lapisan data link. Lapisan data link mendeteksi memperbaiki kesalahan yang terjadi pada paket-paket tersebut. Lapisan ini juga mengabulkan paket-paket tersebut menjadi frame yang dikirimkan ke lapisan fisik. Frame tersebut kemudian dikirimkan ke lapisan fisik. Fisik menggunakan media transmisi untuk mengirimkan frame tersebut. Pada lapisan fisik ini akhirnya sampai ke penerima komputer, penerima. Baik. Sebelum Ibu masuk di LKPD, kita speaking dulu ya. Oke, berdiri dulu. Ayo. Kita speaking dulu sebelum Ibu akan membagikan kelompok. Ibu akan membagikan kelompok 1 dengan 2 dan 3. Di sini ada bahan ajarnya dan LKPD-nya. Jadi di sini ada LKPD dan bahan ajarnya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masih semangat adik-adik? Masih. Kalau Glenn masih semangat? Masih semangat. Iya. Kalau Kaisa bagaimana? Masih. Semangat. Baik, Ibu akan lanjutkan kelompok 1. Jadi di sini ada LKPD. LKPD-nya yaitu model jaringan komputer. Jadi Ibu akan membagikan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan berdiskusi dan sebentar Ibu kasih waktu untuk presentasi dan masing-masing kelompok. Silakan adik-adik. Jadi tolong ya balik ya balik. Mejanya dibalik, silakan. Jadi sebentar sama moderator ya, saya yang membacakan ya.
Di kelompok kami ada anggota saya sebagai moderator, ada Artika Justisia, Aisyah Ayunita, Siti Masyaro Melisa, dan soal yang pertama adalah jelaskan pengertian model jaringan komputer. Model jaringan komputer dengan lapisan OSI atau Open System Interconnection adalah sebuah standar kerangka arsitektur jaringan komputer yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO. Jenis-jenis model komputer adalah lapisan aplikasi atau application layer, yang kedua lapisan presentasi atau presentation layer, yang ketiga adalah lapisan sesi atau session layer, yang keempat adalah lapisan transportasi atau transportation layer, yang kelima ada lapisan jaringan atau network layer, yang keenam ada data link atau data link layer, yang terakhir adalah lapisan basic atau physical layer. Selanjutnya identifikasi karakteristik masing-masing jenis model jaringan komputer. Aplikasi menyediakan akses lingkungan OSI untuk pengguna dan juga menyediakan layanan informasi terdistribusi. Yang kedua adalah presentasi, memberikan kemandirian pada proses aplikasi dari perbedaan representasi data atau simpan. Yang ketiga ada sesi. Sesi adalah menyediakan struktur kontrol untuk berkomunikasi antar aplikasi, menetapkan, mengelola, dan mengakhiri koneksi sesi antara aplikasi yang bekerja. Keempat ada transportasi. Transportasi menyediakan transfer data yang andal dan transferan antar fisik akhir menyediakan pemulihan kesalahan ujung ke ujung dan kontrol aliran. Yang kelima ada jaringan, yaitu memberikan lapisan atas kemandirian dari isi transmisi data dan teknologi peralihan yang digunakan untuk menghubungkan sistem, bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara dan mengakhiri koneksi. Keenam ada data, yaitu menyediakan transfer informasi yang andal melalui tautan fisik, mengirimkan bilik atau bingkai dengan sinkronisasi yang diperlukan, kontrol kesalahan dan kontrol aliran. Yang terakhir ada fisik, berkaitan dengan transmisi aliran bit tidak berstruktur melalui media fisik, berkaitan dengan karakteristik mekanik, listrik, fungsional, dan prosedural untuk mengatur media fisik. Itulah presentasi kami. Jadi dari presentasi kami mengambil kesimpulan dari materi model jaringan komputer dengan model OSI adalah bahwa model OSI memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk memahami dan merancang jaringan komputer. Dengan 7 lapisannya, model OSI membantu memahami fungsi masing-masing komponen dalam jaringan, memudahkan troubleshooting dan memfasilitasi interoperabilitas perangkat yang berbeda. Sekian itu dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 3 bagaimana? Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Di kelompok sini habis ada yang mau ditanyakan? Ya. Kita beri aplaus kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan lanjutkan dengan refleksi peserta didik. Jadi refleksi peserta didik. Jadi yang pertama coba blank, apakah dalam proses pembelajaran ini menghadapi kendala? Pembelajaran saat ini tidak ada kendala. Kalau Faisal bagaimana? Yang terdapat kendala dalam pembelajaran kali ini, saya cuma terhalang dalam prosesnya. ya, bagus, kita aplaus untuk terakhir. Pertanyaan keempat, apakah hal baik yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa depan? Coba Glenn, bagaimana?
yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja keseluruhannya. Contohnya pada saat sekarang hari ini kita mempelajari mengenai model OSI. Nah, di kedepannya kita jangan hanya tahu, melainkan kita mungkin browsing lebih lanjut atau kita praktekkan, seperti kita otak-atik, kita lihat bagaimana lapisan ini, supaya kita itu bukan hanya tahu, melainkan memahami betul apa yang kita dapatkan pada hari ini. Ya, bagus. Di akhir pembelajaran, Ibu akan mengevaluasi, refleksi, atau memberikan kesimpulan dari materi model jaringan komputer. Di sini jaringan komputer merupakan hal yang terpenting untuk dipahami, terutama dalam bagi para profesional di bidang teknologi informasi dan model jaringan komputer yang kita memahami cara kerja jaringan komputer yang dapat menentukan model jaringan yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Jadi model jaringan sini ada beberapa lapisan, ada 7 lapisan, dan model jaringan ini kita paham bahwa teknologi informasi jaringan komputer itu harus menentukan dengan model jaringan yang paling sesuai dengan kebutuhan. Baik. Sebelum mengakhiri, di sini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Untuk berikutnya model jaringan komputer, model OSI itu yang kedua. Nanti insya Allah pertemuan yang ketiga kita akan kembali lagi dengan model jaringan komputer, model OSI. Jadi sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berterima kasih. Dan Ibu Rahmawati. Recording in progress. Halo, assalamualaikum Pak dosen, Pak Manda dan Ibu Pamong, Ibu Rahmawati. Waalaikumsalam, ya Bu. Ya. Ya. Sudah Pak, saya sudah melaksanakan. Selesai Bu ya. Iya Pak. Iya. Ya. 65. Ya, nanti ketemu di refleksi saya Bu ya. Siap Pak. Ya, siap. Halo Bu. Ya. Nanti